Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung dan ayah bunda semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, di mana pada episode kali ini kita akan membahas mengenai jalur lainnya yang ada di SPMB tahun 2026, yaitu jalur prestasi perlombaan atau penghargaan. Nah, di hadapan saya sekarang sudah ada narasumber terpercaya dan narasumber andalan kita, yaitu Pak Fatah. Halo Pak Fatah. Halo Ril, Apa ya. kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat. Sudah siap ya Pak untuk menyampaikan informasi? Iya sudah siap insya Allah. Di episode kali ini, di jalur prestasi perlombaan dan penghargaan, mungkin ayah bunda masih ada yang sedikit bingung dan kurang tahu gitu ya, prestasi perlombaan atau penghargaan itu apa sih Pak Fatah? Baik, terima kasih Ril, ayah bunda. Jadi jalur prestasi perlombaan atau penghargaan itu adalah salah satu jalur dalam SPMB di Kota Bandung tahun 2026 yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi prinsipnya adalah bagi calon murid yang apabila dia punya prestasi baik di akademik maupun non-akademik, maka dia bisa mengikuti jalur prestasi perlombaan atau penghargaan tersebut. Oke, nah tentunya di setiap jalur itu pastinya ada persyaratan ya Pak Iya, ya, dan betul. persyaratannya terbagi menjadi persyaratan umum dan khusus. Nah, Iya. kira-kira untuk persyaratan umum dari jalur perlombaan atau penghargaan ini apa Pak? Nah, seperti pada jalur yang lain, kalau persyaratan umum itu pertama surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lainnya, dan atau yaitu akte kelahiran seperti itu. Yang kedua, KK Kota Bandung. Jadi memang jalur prestasi perlombaan atau penghargaan ini adalah diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kartu keluarganya Kota Bandung. Serta persyaratan yang terakhir untuk di persyaratan umum yaitu KTP orang tua atau wali itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya persyaratan umum ini tidak hanya untuk jalur ini saja Iya, ya Pak ya, di betul. setiap jalur itu memang harus dipersiapkan gitu ya, Iya. 3 persyaratan umum ini Iya, gitu. betul. Nah, selain persyaratan umum, kira-kira persyaratan khusus untuk jalur ini apa Pak? Nah, khusus untuk di jalur prestasi perlombaan ini adalah karena tadi memang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik, maka wajib melampirkan dokumen sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, dokumen sertifikat itu diunggah untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi yang selanjutnya nanti akan ditetapkan melalui skor. Oke, penetapan skornya itu otomatis ya Pak ya, melalui website? Iya, jadi nanti calon murid itu kan akan melampirkan nih sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, sertifikat atau piagam penghargaan itu nanti akan dilihat oleh tim verifikator dari Dinas Pendidikan dan selanjutnya itu akan ditetapkan skor berdasarkan ketentuan yang sudah sama kita ditetapkan seperti itu. Oke. Nanti kalau skornya seperti apa nanti kita akan sampaikan sehingga ayah bunda juga di rumah bisa mengetahui kalau misalkan anaknya itu dia memiliki penghargaan atau prestasi perlombaan tingkat nasional, nah itu diberikan skornya berapa dan lain sebagainya, nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, jadi make sure untuk stay tune terus ya Bunda untuk menonton video tayangan ini. Nah, mungkin yang berikutnya nih Pak terkait jadwal Iya. dari pelaksanaan jalur ini itu tanggal berapa Pak dimulai? Nah, dimulai dari pendataan calon murid itu sendiri yaitu tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Jadi ayah bunda itu dapat mempersiapkan, melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Karena tadi persyaratan khususnya itu adalah melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan. Jadi sertifikat atau piagam penghargaan yang dimiliki anak yang satu jenis itu dikumpulkan. Yang selanjutnya itu harus Submit begitu ya, Pak? yang diunduh ya seperti itu. Yang selanjutnya itu pendaftaran calon peserta baru itu dimulai dari tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Jadi khusus untuk jalur prestasi itu pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Selanjutnya untuk pengumumannya itu akan dilaksanakan secara daring ya gitu di website spmb.bandung.go.id itu pada tanggal 19 Juni 2026. Dan daftar ulang itu pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23
Juni 2026. Nah, jadi karena kita sudah sampaikan ya Pak terkait persyaratan umum khusus, kemudian juga timeline-nya sudah kita sampaikan, make sure ayah bunda itu pastikan untuk mencatat tanggal-tanggalnya, kemudian juga persyaratan umum dan khusus, jangan sampai ada yang terlewat dan jangan sampai ketika pendaftarannya sudah dibuka ternyata persyaratannya masih belum lengkap gitu ya Pak. Iya. Jadi perlu dipersiapkan. Dipersiapkan karena memang untuk pendataan itu sendiri kan kita dilaksanakan itu lama ya, dari tanggal 11 Mei sampai 5 Juni. Jadi memang harus dilengkapi nih persyaratan-persyaratan khusus dan umumnya gitu. Sehingga pada saat misalkan nanti pada tanggal 8 Juni 2026 itu akan melakukan pendaftaran dengan menggunakan jalur prestasi penghargaan atau perlombaan, itu sudah siap gitu. Iya, jadi sudah siap, sudah tinggal daftar dan tinggal menunggu hasil akhir nanti. Iya, begitu ya betul. Pak. Oke, nah berikutnya terkait pilihan sekolah yang ada di jalur prestasi perlombaan atau penghargaan itu ada berapa pilihan Pak? Nah, khusus untuk jalur prestasi perlombaan dan penghargaan ini memang ada 2 pilihan sekolah. 2 pilihan sekolah itu di dalam maupun di luar wilayah domisili seperti itu. Jadi kalau untuk jalur prestasi penghargaan atau perlombaan itu calon murid itu bisa memilih bebas ya di dalam wilayah Kota Bandung seperti itu. Jadi dua sekolah. Dua sekolah boleh pilihnya ya Pak ya di Iya, jalur betul. ini begitu. Oke, nah yang berikutnya terkait ketentuan nih Pak, ketentuan apabila ayah bunda ingin mendaftarkan ananda dengan menggunakan sertifikat perlombaan atau penghargaan, itu ketentuannya ada apa saja sih Pak? Nah ini yang harus diperhatikan karena bisa jadi kan tidak semua sertifikat itu memang memenuhi kriteria yang kita persyaratkan. Yang pertama itu sertifikat perlombaan itu diunggah di laman spmb.bandung.go.id itu saat tahap input pendataan, yaitu di tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Selanjutnya, sertifikat perlombaan itu merupakan hasil kejuaraan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, organisasi, lembaga ataupun pihak lain yang berwenang. Jadi memang dikeluarkan atau merupakan hasil dari kejuaraan. Jadi bukan buatan sendiri lah. Tidak bisa sembarangan gitu Ya, ya Pak, harus betul. dikeluarkan oleh instansi terpercaya. Iya, yang dia memiliki memang kewenangan untuk melaksanakan perlombaan seperti itu. Kemudian juga sertifikat penghargaan, kan tadi ada perlombaan dan penghargaan. Nah, khusus untuk sertifikat penghargaan merupakan apresiasi secara khusus yang diberikan atas penemuan, inovasi, dedikasi seseorang, bukan partisipasi kegiatan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi ataupun pihak lain yang berwenang. Jadi misalkan kayak gini, ada anak itu yang dia mendapatkan penghargaan sebagai katakanlah penemu antivirus misalkan, itu kan penghargaan. Iya, betul. Bukan karena misalkan dia Juara. mengikuti lomba dan kemudian tidak juara, itu kan memang di sertifikatnya Hanya peserta mungkin hanya ya peserta, nanti tapi tulisannya. memang di atasnya ada bacaan piagam penghargaan. Jadi Jadi bukan beda ya, Pak, beda ya? gitu. Jadi piagam penghargaan yang tadi dalam kejuaraan dia tidak menang itu tidak masuk dalam kategori ini. Tetapi yang dimaksud dalam sertifikat penghargaan ini mereka yang memang karena dedikasi, apresiasi, inovasi itu yang diberikan oleh pemerintah maupun non pemerintah seperti itu. Karena mungkin andanya setelah melakukan apa ya, terobosan baru, inovasi Iya. baru, jadi diberikan penghargaan begitu Iya. ya, bukan mengikuti sebuah lomba Iya, kemudian betul. nanti piagamnya piagam penghargaan sebagai peserta. Jadi Ya, beda ya Pak ya. beda. Contoh lain misalkan yang sertifikat penghargaan itu adalah penulis penulis buku terbanyak lah misalkan itu dia mendapatkan rekor muri, itu adalah penghargaan seperti itu ya gitu. Kemudian sertifikat perlombaan atau penghargaan itu ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi profesi atau lembaga sesuai dengan kewenangannya pada level kejuaraan dengan ketentuan sertifikat perlombaan di tingkat kota dan provinsi itu paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga tingkat kota. Jadi kalau misalkan ada lomba tingkat kota, lomba tingkat provinsi, sertifikatnya itu minimal ditandatangani oleh pejabat di tingkat kota. Gitu ya. Baik itu oleh pemerintah, pejabat pemerintah maupun
oleh organisasi seperti itu. Jadi kalau misalkan menangnya itu tingkat kecamatan gitu Pak, bisa? Nggak bisa, karena memang di sini itu paling rendah itu adalah di tingkat kota seperti itu. Kadang-kadang gini, di lapangan itu ada banyak misalkan perlombaan yang mengatasnamakan tingkat kota maupun tingkat provinsi, tetapi yang menandatanganinya itu adalah katakanlah kepala sekolah gitu kan. Tingkat sekolah ya tingkat jatuhnya sekolah gitu. Artinya memang itu tidak memenuhi kriteria. Jadi pastikan pada saat misalkan ayah bunda akan mengunggah katakanlah sertifikat yang Ananda ingin lampirkan itu memenuhi dulu apakah memang sertifikat ini ditandatanganinya itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Itu di tingkat kota maupun provinsi ya. Nah, sertifikat perlombaan di tingkat nasional itu ditandatangani paling rendah itu oleh pejabat pemerintah atau organisasi itu di tingkat provinsi. Jadi kalau misalkan ada perlombaan angklung gitu ya, tingkat nasional itu wajib ditandatanganinya itu minimal di tingkat provinsi seperti itu, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh organisasi gitu seperti itu. Sehingga kalau ditandatangani oleh pejabat pemerintah kota itu sudah tidak bisa diakui sebagai sertifikat perlombaan tingkat nasional. Iya begitu betul ya, gitu ya, jadi tidak bisa diakui bahwa itu secara administrasi ketentuan dalam SPMB ini memang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud seperti itu. Nah kemudian kalau sertifikat perlombaan tingkat internasional itu paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah di sebuah negara seperti itu. Nah ketentuan lain juga sertifikat perlombaan atau penghargaan itu adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pemerintah, organisasi profesi atau lembaga penyelenggara. Selanjutnya juga kejuaraan yang pemenangnya didasarkan pada rentang nilai dan jumlah juaranya itu lebih dari 1 orang. Seperti olimpiade pada mata pelajaran yang diselenggarakan non-Kemendikbud atau non-Kemendikdasmen, maka skornya itu didasarkan pada tabel pemasalan, bukan lomba utama seperti itu. Jadi katakanlah sebuah lembaga swasta, dia melakukan perlombaan olimpiade mata pelajaran matematika dan itu langsung tiba-tiba tingkat nasional dan nilainya itu di websitenya itu yang mendapatkan emas itu banyak karena didasarkan pada rentang nilai ya atau skor, misalkan yang dia itu nilainya 90 sampai 100 maka mendapatkan medali emas seperti itu. Dan mendapatkan medali emas itu banyak, bisa jadi 20 orang karena kan nasional atau 30 orang gitu kan. Belum silver dan lain sebagainya. Maka skornya itu didasarkan pada tabel pemasalan, bukan lomba utama. Nanti kita akan jelaskan skor pemasalan itu seperti apa gitu ya. Selanjutnya juga sertifikat perlombaan atau penghargaan itu juga merupakan sertifikat yang dikeluarkan antara 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Jadi 3 tahun sebelum pendaftaran SPMB. Jadi kalau misalkan ada nih anak SD kemudian dia punya sertifikatnya itu adalah di bulan Januari 2023, berarti tidak bisa masuk gitu kan, tidak bisa dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah yang dikeluarkan dari 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Nah selanjutnya bukti penghargaan penghafal kitab suci itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi yang berbeda dari tahun kemarin itu ya, tahun sekarang itu adanya penghargaan kepada penghafal kitab suci semua agama. Oh, jadi bukan Islam saja bukan ya Pak? Islam aja, kalau Islam istilahnya ada tahfiz lah. Tapi juga agama-agama lain juga itu kita akomodir terkait penghargaan penghafal kitab suci seperti itu. Nah selanjutnya ini yang terakhir adalah hal-hal lain yang tidak tercantum dalam ketentuan huruf A sampai dengan H itu ditentukan berdasarkan rapat tim verifikasi dan validasi sertifikat perlombaan atau penghargaan. Yang ingin kami sampaikan kepada ayah bunda di rumah adalah pastikan bahwa sertifikat itu memang diperoleh dengan cara yang sah dan resmi gitu ya. Kalau memang misalkan katakanlah terbukti adanya dugaan kebohongan atau sertifikatnya adalah sertifikat yang
yang tidak diakui atau sertifikatnya palsu, maka konsekuensinya adalah bahwa calon murid itu dikualifikasi dari jalur penghargaan atau perlombaan. Jadi didiskualifikasi dan sudah tidak bisa mendaftar lagi di jalur prestasi perlombaan penghargaan ya Pak, Ya, jika betul. melakukan kecurangan begitu Ya, ya Pak. kecurangan. Misalkan kayak gini, seorang calon murid itu dia memiliki 10 sertifikat. Dari 10 sertifikat, 9-nya sah. Satu sertifikat itu dia tidak sah. Tidak sah itu artinya palsu, gitu ya. Jadi bukan tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan masalah administrasi dikeluarkannya sebelum Tanggal yang telah ditentukan ya tadi ditentukan, tetapi karena memang sertifikat ini tercantumnya adalah juara 1, ternyata setelah kita cek itu juara 1-nya itu bukan yang bersangkutan tetapi yang lain. Dan memang sudah dipastikan yang benar itu adalah yang lain. Maka si sertifikat yang ini adalah palsu seperti itu. Maka calon murid tersebut itu dikualifikasi dari jalur pendaftaran perlombaan atau penghargaan. Kan sayang. padahal 9 lainnya tuh sudah valid gitu ya Pak, Valid, sudah jadi benar gitu. betul. Tapi karena adanya satu kecurangan gitu Iya. ya Pak ya, jadi otomatis terdiskualifikasi, sudah tidak bisa Betul. lagi daftar di jalur tersebut. Iya, jadi bukan karena misalkan ada 10, satu yang palsu kemudian ya udah aja Pak, 9 aja yang diakui. diterima, Nah, tapi karena memang ada dokumen, salah satu dokumen yang palsu, maka didiskualifikasi dari jalur SPMB, jalur perlombaan atau penghargaan. jadi penting untuk menyertakan dokumen yang valid dan sah begitu ya Pak, karena Betul. nantinya di sistem kita pun akan kita recheck kembali gitu, Betul. cross check ke pihak-pihak yang bersangkutan gitu Iya, Pak. betul. Baik. Oke, nah yang berikutnya Pak, terkait seleksi jalur prestasi perlombaan dan penghargaan itu ada apa saja Pak ketentuannya? Jadi seleksi untuk jalur prestasi perlombaan atau penghargaan ini memang unik ya, khusus. Jadi seleksi ini berdasarkan skor tertinggi sertifikat kejuaraan atau penghargaan yang dimiliki oleh calon murid. Jika pada batas kuota ada skor yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir ini menggunakan akumulasi skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan sejenis. Nah, jika akumulasi skor sertifikat atau penghargaan sejenis itu sama, maka seleksinya itu berdasarkan jarak. Jadi begini, jadi yang pertama kali itu yang akan diseleksi itu berdasarkan skor sertifikat. Misalkan calon murid itu memiliki 10 sertifikat. Dari 10 sertifikat perlombaan ini, yang tertingginya itu adalah tingkat nasional. Tingkat nasional ini katakanlah dia mendapatkan skornya itu misalkan di 32 misalkan, karena di non kementerian misalkan 32. Nah, pada saat pemenuhan kuota terakhir, karena memang yang diterimanya katakanlah hanya 20 dan yang nilai atau skor 32 itu ada beberapa. Maka untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir itu menggunakan akumulasi dari skor sertifikat yang dimiliki oleh calon murid tersebut. Jadi dari 10 sertifikat itu diakumulasikan. Katakanlah misalkan totalnya ada 125. Jadi 32 itu karena sama, maka yang dilihat itu adalah akumulasinya keseluruhan. Ya, betul. Ya, katakanlah 125 gitu. Ternyata dia masuk karena yang lain walaupun 32 tapi akumulasinya hanya 100 misalkan, dia masuk. Nah, kalau memang misalkan pada batas kuota terakhir itu nilai yang 125 itu sama, misalkan 32 per 125. 32-nya adalah skor tertingginya, kemudian 125 itu adalah akumulasinya. Ada sama, ada 2, maka jalan terakhirnya itu adalah jarak. Gitu. Itu jadi ya. jarak juga kita lihat lagi ya Pak, jika 2 kriteria sebelumnya itu masih sama gitu masih ya Pak. Sama. Ya, jadi jarak itu dipakai untuk tahap terakhir saja, opsi terakhir gitu untuk pemenuhan kuota. Kalau memang akumulasi skornya itu memang benar-benar ada yang sama seperti itu. Di jalur prestasi perlombaan dan penghargaan. Iya, betul. Nah, untuk skor sertifikatnya ini bisa dilihat di tayangan berikut.
ini memang skor untuk yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Kementerian Agama yang memang perlombaannya itu adalah berjenjang. Berjenjang itu artinya nggak mungkin tiba-tiba ada katakanlah orang juara nasional tanpa melalui dia itu juara kota maupun juara provinsi. Jadi berjenjang itu Harus melalui bertahap. tingkatan-tingkatan dari Tingkatan-tingkatan. kecamatan ke kota, provinsi, kemudian nasional Nah, gitu ya, seperti Pak, ya. itu memang skornya itu lebih besar seperti itu ya, menjadi prioritas. Seperti misalkan pada tayangan berikut, skor jalur prestasi kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Kemendikdasmen. Ada OSN, O2SN, FLS3N, FTBI, dan pentas PAI. Dimulai misalkan untuk juara 1 nasional, juara 2 nasional, juara 3 nasional, baik perorangan maupun beregu itu langsung diterima. Otomatis ya, Pak, ya? Otomatis. Jadi kalau misalkan katakanlah ada juara OSN, juara OSN, misalkan dia itu juara 1 atau juara 2, dia milih misalkan ke SMP 2, SMP 5 gitu, maka otomatis diterima Diterima seperti di itu. sekolah tujuan ya, Pak, ya. Ya. Kemudian untuk juara 1 provinsi itu untuk perorangan itu skornya 100. Sementara untuk bergu skornya 60. Sampai pada juara 3 tingkat kota. Untuk perorangannya itu 50, untuk bergunya itu adalah 25. Di tayangan berikut ini adalah skor jalur prestasi kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemenag. Itu ada Aksiomi ya, kemudian ada OMI, Porsadin, Posmad gitu ya. Itu juga sama. Kalau juara 1, 2, 3 baik perorangan maupun bergu itu langsung otomatis diterima. Juara 1 provinsi 100, juara bergunya itu 60. Sama seperti tadi Jalur yang Kemendikbud sebelumnya ya. skor. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah skor jalur prestasi kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Karena kalau Kemenpora itu mungkin ada juara internasional gitu ya. Jadi juara 1 internasional, juara 2 internasional, juara 3 internasional, juara 1 nasional seperti PON, Popnas ya gitu. Kemudian sampai juara 3 nasional itu baik perorangan maupun bergu itu langsung diterima seperti itu. Sementara untuk juara 1 provinsi seperti Porprov, kemudian Popda, Popwilda itu skor untuk perorangannya 100, untuk bergunya 60 dan lain sebagainya sama seperti tadi di Kemenag maupun Kemendikbud seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana kalau skor atau perlombaan tersebut itu diselenggarakan selain oleh Kemendikbud, selain oleh Kemenag, selain oleh Kemenpora misalkan ya, tetapi oleh lembaga-lembaga misalkan swasta gitu ya, atau bahkan oleh kementerian yang lain selain 3 kementerian sudah tadi. disebutkan tadi. Ya. Maka dimulai dari juara 1 internasional untuk perorangan itu skornya 38. Untuk bergu itu 26. Detailnya ayah bunda bisa mempelajari, bisa melihat ini di tayangan berikut. Sampai juara 3 tingkat kota itu perorangannya 16 dan bergunya itu 4 poin seperti itu. Nah kemudian ini ada skor sertifikat atau perlombaan atau penghargaan yang memang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kota Bandung Jadi ya, Pak, ya yang disebut dengan perlombaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan itu bukan hanya karena ada tanda tangan kepala dinas, bukan. Biasanya misalkan katakanlah ada kejuaraan yang diselenggarakan oleh luar dinas tetapi mengetahui kepala dinas. Itu bukan itu maksudnya. Karena hanya diketahui oleh Hanya kepala diketahui. dinas, bukan diselenggarakan oleh Nah, Dinas Pendidikan. yang ini adalah memang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan memang menjadi agenda tahunan, itu ya. Itu ada juara 1 perorangannya 25, bergunya 12, juara 2 perorangannya 21, bergunya 10 dan juara 3 itu perorangannya 18 dan bergunya itu 8. Nah, ini yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk tahun sekarang perlombaan yang artinya event-event yang termasuk pada pemasalan
atau bukan lomba utama. Contohnya seperti apa kalau untuk yang bukan lomba utama, misalkan juara satu lomba baris berbaris dia mendapatkan juara satu madya, juara satu mula dan lain sebagainya. Jadi bukan juara utamanya. Kemudian atau pemasalan itu yang biasanya itu mungkin bisa jadi tadi yang rentang nilainya itu, yang kejuaraan itu berdasarkan rentang nilai. Yang tadi olimpiade mata pelajaran non Kemendikbud seperti itu. Atau satu kegiatan untuk memotivasi anak-anak sekolah dasar itu semuanya diberikan penghargaan, sertifikat. Jadi dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok. Kemudian satu kelompok itu katakanlah ada berapa orang? Ada 3 orang atau 4 orang. Semuanya akan mendapatkan kejuaraan, juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi kan semuanya banyak nih yang juara satunya. Nah itu termasuk pada pemasalan seperti itu. Atau hal-hal yang lain itu diberikan sekarang bobot skor gitu. Yang sebelumnya memang tidak diakui. Nah sekarang itu diberikan satu penghargaan karena memang memberikan apresiasi lah ya gitu, memberikan apresiasi dimulai dari juara 1 internasional 15 secara perorangan, kalau bergu itu 12 sampai pada juara 3 tingkat kota itu perorangannya 4, bergunya itu 1. Ini adalah bentuk penghargaan apresiasi yang baru di tahun di SPMB tahun 2026. Nah selanjutnya berikut adalah skor sertifikat perlombaan atau penghargaan pramuka. Nah penghargaan pramuka ini dimulai dari penghargaannya Siaga Garuda. Ini Siaga Garuda itu nggak ada per kelompok karena memang penghargaan khusus untuk perorangan. Itu skornya 60. Kemudian juara 1 lomba tingkat 3. Karena lomba pramuka itu memang bergu ya. Yang jadi nggak ada perorangan. Kalau Siaga Garuda itu kebalikan ya Pak ya dari Siaga Garuda. Ya kalau Siaga Garuda kan penghargaan pada individu, bukan karena dia perlombaan gitu. Nah juara 1 LT3 itu 38, juara 2-nya itu 20, juara 3-nya itu adalah 14. Jadi kalau misalkan yang ikutannya katakan sekian orang, maka sekian orang itu nilainya pasti sama gitu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah skor penghargaan. Yang tadi yang disebut dengan penghargaan itu adalah karena inovasi, kemudian karena memang ada terobosan-terobosannya gitu ya, seperti misalkan mungkin duta baca, kemudian tadi penulis atau penulis cilik terbanyak bukunya dan atau penemu antivirus gitu ya. Nah ini bisa dilihat kalau tingkat internasional gitu ya. Ini tentu non pemerintah kalau internasional ya. Itu perorangan 50, bergunya 38. Tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kan kalau penghargaan itu tidak ada juara 1, 2, 3 ya. Karena penghargaan aja, misalkan penghargaan dari bupati. Artinya itu adalah tingkat kota yang diselenggarakan atau diberikan oleh pemerintah seperti kepada itu. Ananda yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Ini bisa dilihat skornya. Selanjutnya itu adalah skor sertifikat penghargaan bagi penghafal kitab suci. Yang saya sampaikan di layar ini adalah untuk agama Islam, yaitu penghafal kitab suci Al-Quran. Dimulai dari minimal itu 2 juz. 2 juz itu adalah 20, kemudian 3 juznya 24, 4 juznya 26 dan lain sebagainya. Kalau Ananda misalkan dia menghafal 11 juz, maka itu bisa diterima di sekolah manapun seperti itu 11 gitu ya. sampai 30 juz ya Pak. Ya, betul, minimal di 11 minimal di 11 juz gitu ya. Sudah bisa diterima. Bisa diterima seperti itu. Ada nggak? Ada aja, bisa jadi. Kan yang namanya bakat itu bisa jadi ada di bidang hafal kitab suci seperti itu ya. Bukan hanya untuk agama Islam saja, berikut adalah agama Kristen. Dimulai dari menghafal kitab suci agama Kristen itu 60 ayat, itu skornya 20, kemudian 70 ayat 24 dan lain sebagainya. Agama Katolik juga sama,
ya lebih dari 150 berarti langsung diterima seperti itu. Agama Hindu juga sama, dia hafal 15 sloka dan artinya berarti setara dengan kalau di agama Islam itu adalah 2 juz seperti itu skornya 20. Kemudian agama Buddha juga sama ya gitu. Hafal 10 ayat dengan artinya itu 20. Kemudian agama Konghucu ya untuk apa namanya tuh kitab Sisu dan Wujingnya minimal 20 ayat skornya 20 gitu ya. Untuk sertifikat perlombaan penghargaan kitab suci ini Pak, nanti kira-kira mekanismenya akan seperti apa Pak? Apakah akan dites oleh siapa gitu Pak? Jadi bagi calon murid yang akan mengikuti perlombaan atau penghargaan melalui penghafal kitab suci itu akan dites, diverifikasi itu langsung oleh Kemenag atau Depag Kota Bandung seperti itu. Jadi memang nanti tinggal daftar saja kepada Depag, kemudian nanti akan dites oleh penyuluh agama masing-masing. Kemudian kalau memang sesuai dengan kriteria itu akan diberikan surat rekomendasi atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu katakanlah kalau untuk agama Islam itu hafal misalkan berapa juz. Nah, si sertifikat keterangan dari Depag itu yang memang diupload. Nantinya di-input di ketika akan mendaftarkan pada jalur ini begitu Ya, ya Pak jadi ya? pada saat pendataan di tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni itu memang harus mengupload itu surat keterangan dari Depag. Jadi perlu untuk tes terlebih dahulu begitu ya Pak ya, Iya. sebelum tanggal pendaftarannya dibuka gitu supaya bisa dipersiapkan lebih awal untuk skor sertifikat jika ayah bunda ingin mendaftarkan Ananda melalui penghargaan penghafal kitab suci Iya. begitu ya Pak. Jadi kalau memang misalkan terakhir itu kan pendataan itu di tanggal 5 Juni. Maka pastikan ayah bunda itu mendapatkan surat keterangan dari Depaknya itu sebelum tanggal 5 Juni. Seperti itu sehingga itu jadi semua itu kita satu pintu itu ke Depak karena lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terkait tentang penghafal kitab suci itu adalah Depak karena Depak itu sudah memiliki penyuluh-penyuluh agama sesuai dengan tadi ketentuannya sudah seperti itu. berkredibilitas ya Pak ya untuk Ya, memberikan surat betul. rekomendasi nantinya untuk digunakan pada pendaftaran jalur sertifikat perlombaan dan penghargaan melalui kitab suci. Nah, jadi contoh gini ayah bunda, misalkan ada Ananda itu dia memiliki sertifikat katakanlah dari yang agamanya Islam ya, dia dari lembaga penghafal kitab suci, penghafal Al-Quran, misalkan lembaga Tahfiz Ar-Rahman lah, misalkan seperti itu. Dia punya sertifikatnya nih, hafal juz 30, hafal juz 29, hafal juz 28, berarti kan 3 juz. Maka nggak secara otomatis di-upload karena yang di-upload itu adalah surat keterangan dari Depag. Dibawa aja sertifikat tersebut ya ke Depag, bahwa yang bersangkutan akan mengikuti SPMB di Kota Bandung. Kemudian nanti Depag akan melakukan verifikasi berkaitan dengan dokumen tersebut atau langsung Diuji begitu diuji ya, Pak, ya? oleh penyuluh agama Islamnya. Kemudian nanti kalau betul nih ternyata hafal 3 juz seperti itu, maka nanti akan mendapatkan surat keterangan yang bersangkutan hafal 3 juz. Surat keterangan itulah yang nanti akan diupload seperti itu. Jadi memang sangat penting untuk memperhatikan kembali lagi ke timeline ya Pak. Iya. Timelinenya perlu diperhatikan supaya ayah bunda bisa mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan umum maupun khusus pada jalur yang akan didaftarkan oleh Ananda nantinya begitu ya Pak. Iya ya? betul. Oke, nah baik, jadi tadi kita ini sudah membahas cukup banyak ya Pak ya untuk jalur penghargaan atau perlombaan prestasi ini. Tadi kita sudah membahas mengenai penjelasannya, kemudian persyaratan, pilihan sekolah, ketentuan sertifikat, seleksi, jenis lomba, bahkan sampai ke skornya tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Fatah begitu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ayah bunda masih bingung gitu ya Pak terkait jalur ini atau jalur-jalur lainnya, ayah bunda bisa juga melihat informasi-informasi lain dari Dinas Pendidikan melalui media sosialisasi SPMB Kota Bandung. Karena kita punya cukup banyak ya Pak ya Iya, channel betul. informasinya, ada YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Instagram @bdg.distik, Facebook,
WhatsApp group, WhatsApp channel, Telegram, TikTok, Zoom meeting, radio, press release, dan online chat di website SPMB. Jadi memang sangat banyak. Di sini kami siap untuk membantu ayah bunda dalam mempersiapkan pendaftaran SPMB di tahun 2026 untuk Ananda. Begitu ya Pak ya. Mungkin dari Pak Fatah ada tambahan lagi, mungkin penutup pesan untuk ayah bunda ataupun Ananda yang sedang menonton tayangan ini. Baik, untuk ayah bunda yang akan mendaftarkan anandanya menggunakan jalur prestasi penghargaan atau perlombaan ini, mohon untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumen terkait sertifikat atau piagam penghargaannya, dan pastikan sertifikat tersebut adalah milik anandanya sendiri dan pastikan memang sesuai dengan ketentuan. Namun ayah bunda jangan khawatir juga kalau memang misalkan sudah mengikuti jalur prestasi perlombaan atau penghargaan kemudian tidak lolos, maka masih bisa mengikuti jalur lain, karena kita masih ada jalur lain ya Pak ya, seperti misalkan jalur domisili seperti itu pada tanggal yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup dari kita ya Pak Fatah untuk sesi pada pembahasan jalur prestasi perlombaan dan penghargaan begitu ya. Mungkin cukup sekian dari kami untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.